Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang energi potensial gravitasi. Kita refresh dulu. Sebelumnya kita mengenal besaran namanya medan gravitasi. Kalau ada massa lain di dalam daerah yang bermedan gravitasi, maka massa tersebut mengalami gaya gravitasi. Sebelumnya kita juga udah pernah belajar tentang potensial gravitasi. Nah, sekarang kalau ada massa lain di dalam daerah yang punya potensial gravitasi, maka massa tersebut punya energi potensial gravitasi namanya. Besarnya energi potensial gravitasi itu sama dengan massa tersebut dikali potensial di mana dia berada. Jadi kalau misalnya ada sebuah massa M1, lalu di titik yang jaraknya R dari massa tersebut ada massa lain yang besarnya M2, maka di titik sini akan terdapat potensial besarnya minus G M1 per R. Maka M2 ini akan merasakan energi potensial sebesar potensial di titik itu dikali massa M2 itu sendiri. Jadi kita di sini bisa simpulkan kalau ada satu pasang massa besarnya M1 dan M2 terpisah sejauh R, maka pasangan tersebut merasakan energi potensial besarnya negatif G M1 M2 per R. Ya. Lalu pertanyaannya muncul, bagaimana kalau ada banyak pasangan massa? Contohnya seperti ini, M1, M2, M3 terpisah sejauh jarak sesuai yang tertera pada gambar. Maka tiap pasangan massa punya energi potensialnya masing-masing. Di sini kita punya 3 pasangan massa, yaitu 1 dan 2, 1 dan 3, juga 2 dan 3. Maka energi potensial dari sistem ini adalah energi potensial 1 dan 2 ditambah energi potensial dari pasangan 1 dan 3 ditambah energi potensial dari pasangan 2 dan 3. Begitu ya. Ingat, energi potensial ini sama dengan potensial, yaitu besaran skalar. Jadi untuk menjumlahkannya kita tidak perlu repot-repot mencari arahnya, karena memang tidak ada arahnya. Seperti itu. Supaya lebih familiar, kita coba kerjakan satu contoh soal. Jadi kita ditanya, berapa kecepatan minimum yang dibutuhkan roket bermassa M agar lepas dari gravitasi suatu planet yang massanya M besar dan jari-jarinya R kecil. Jadi roketnya itu diluncurkan dari permukaan planet ini ya, seperti pada gambar. Kita juga dikasih petunjuk agar lepas, energi si roket itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Ya. Jadi kita langsung pakai aja petunjuknya. Agar lepas maka energinya harus lebih dari 0. Energi roket itu mula-mula di sini adalah energi potensial roket ini dengan planet ini, yaitu minus G M besar M kecil per R. Karena planet ini berbentuk bola, berarti kita bisa wakili massa planet ini yang tersebar dalam bola itu sebagai satu massa titik di pusat bola itu ya. Jadi ada massa M besar di sini, ada massa M kecil roket itu di sini yang terpisah sejauh R besar atau jari-jari planet tersebut. Jadi pasangan roket dan planet itu punya energi potensial sebesar ini ditambah energi kinetik roket itu sendiri yang besarnya setengah kali mv kuadrat. Lalu kita dapat pertidaksamaan ini, v kuadrat lebih dari 2 gm per r, sehingga roket itu harus punya kecepatan minimal akar 2 gm per r supaya bisa lepas dari planet tersebut. Ya, definisi lepas itu energinya lebih dari 0. Ya, itu aja untuk materi energi potensial gravitasi. Cukup sampai sini dulu, kita ketemu di materi berikutnya.